doa kami membawa pada kebahagiaan pada Bapak Ibu, hati yang tenang dan seimbang. Pada hari ini kami ingin membahas berbagai pengetahuan tentang meditasi. Banyak orang yang mengeluh tentang nasib yang selalu sial, mengeluh tentang fobia sosial, mengeluh ini dan itu, dan banyak sekali yang dikeluhkan di luar sana. Lalu banyak orang mencari sebab itu berasal dari luar. Mungkin disebabkan karena orang lain, mungkin makhluk lain, dan barangkali bisa menyalahkan Tuhan yang menciptakan dirinya. Seolah-olah ini sudah merupakan garis nasib, takdir yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus berprasangka baik atas segala sesuatu yang kita terima, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Menurut pengalaman dari kami sebagai praktisi meditasi metta bhavana, ketika kita duduk diam dan kita mengawasi pikiran kita, mengawasi perasaan kita, menyadari tubuh kita, ketika kita telah mencapai pada tingkat kesadaran tertentu, kita mampu mengamati secara detail bahwa sebenarnya segala sesuatu itu baik adanya, semuanya netral. Mengapa demikian kita bisa menerima nasib buruk? Banyak hidup sial, tidak mudah menjumpai kebahagiaan. Permasalahan begini, permasalahan begitu selalu muncul tiada henti. Kita mencoba untuk melihat ke dalam. Kita membuka diri untuk refleksi ke dalam, bahwa sesungguhnya ketika kita peduli kepada diri sendiri, memberikan ruang bagi diri sendiri, memberikan perhatian penuh pada diri sendiri, sesungguhnya bahwa manifestasi dari apa yang kita peroleh adalah tanaman pikiran kita sendiri. Pikiran itu bagai benih. Ketika benih ini baik, benih ini unggul, ketika tidak mendapatkan perawatan yang baik, tidak memperoleh perhatian yang cukup, maka benih ini tumbuh tidak semestinya yang kita harapkan. Ketika kita berpikir hal yang baik, menjaga pikiran bersih, mengamati setiap pertumbuhan pikiran ini dari gulma-gulma, hama-hama yang seiring dan bertumbuh bersama-sama dengan kondisi-kondisi yang ada. Ini perlu sekali kita jaga setiap saat, karena hukum-hukum perubahan terus terjadi yang tidak dapat kita elakkan. Seperti hanya kita menaruh cermin di luar, pada awalnya bersih, namun karena perubahan itu terus terjadi, maka cermin itu pun mengalami kotor, penuh dengan debu. Demikian dengan pikiran kita. Pikiran ini butuh sekali pengamatan,
perhatian, setiap saat kita peduli untuk membersihkan pikiran ini, supaya kita mampu melihat dengan jernih akar-akar masalah yang muncul, yang menjadi sebab lalu berdampak akibat kemudian. Para pemirsa yang budiman, kita tidak perlu menyalahkan orang lain atau di luar sana, karena yang di luar sana merupakan cerminan dari apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Mereka adalah cermin bagi diri sendiri. Dengan kerendahan hati, kita mampu melihat ke dalam dan mencabut sebab-sebab yang menimbulkan akibat dari apa yang terjadi yang kita terima dalam kehidupan ini. Melatih kesadaran dalam setiap saat, menghadirkan kesadaran saat ini dalam keberlangsungan saat ini. Kita awas, kita membangkitkan daya waspada, selalu eling setiap saat, setiap detik terjadi sebuah perubahan yang perlu kita awasi. Kadang-kadang perubahan itu ada perubahan yang melengahkan kita menjadi teledor dalam pengamatannya. Ketika keteledoran ini tidak diawasi dengan baik dalam waktu tertentu, maka sebab ini akan menunjukkan akibat dari apa yang kita lakukan. Ketika akibat sudah dilakukan dan bermunculan buah-buah dari perbuatan ini, kita kadang kaget, kita kadang tidak bisa menerima kenyataan. Kadang kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan makhluk lain. Coba kita lihat ketika pikiran ini jernih dan tenang, yang ada hanyalah sebuah gerakan-gerakan pikiran. Kadang-kadang pikiran ini muncul dalam kondisi baik, kadang muncul kondisi yang tidak baik. Nafsu-nafsu yang muncul dalam diri kita, nafsu kebencian, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, itu ada di dalam keakuan kita. Ini yang harus kita sadari. Kita tidak bertempur, tidak berperang terhadap diri sendiri, namun cukup menyadari dengan netral, tidak terbawa arus oleh segala sesuatu keinginan-keinginan yang tidak sesuai. Bapak Ibu yang budiman, ketidaktahuan inilah yang membuat kita salah dalam mengapresiasi, salah dalam mengambil keputusan, salah dalam memandang kehidupan ini. Kita salah, kita keliru di dalam pengertian yang benar. Ketika ada waktu yang senggang, kita perlu untuk menengok ke dalam diri. Apa yang terjadi dalam kondisi pikiran dan batin kita yang terjadi. Ada dua hal yang selalu timbul ketika kita punya keinginan, dan keinginan itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Pada mulanya sederhana, kita hanya ingin punya satu keinginan saja. Namun dorongan nafsu indera, nafsu keakuan,
tidak merasa cukup dengan satu keinginan dan ingin menambah keinginan dan lebih banyak keinginan yang ingin diperoleh karena tidak merasa cukup, tidak merasa puas atas apa yang dicapai. Disinilah rentannya kemunculan ketidakpuasan, munculnya keserakahan, lalu melahirkan bentuk-bentuk kebencian. Dan itulah dua hal itu membutakan batin. Semoga penjelasan ini menjadikan refleksi ke dalam, kita lebih peduli melihat ke dalam diri kita sebelum kita menyalahkan orang lain. Semoga semua berbahagia. Semoga semua damai adanya. Semoga semua jauh dari kebencian dan sifat mencela. Semoga semua jauh dari kejahatan yang tumbuh dalam hati. Semoga semua sehat selalu. Semoga semua damai sejahtera.